So guys, welcome to my first video about fitness and health. Hari ini kita akan pertama kalinya gue akan mengundang tamu yang dimana di sini gue akan lebih sharing bersama teman-teman di rumah bagaimana orang tersebut nih berhasil menurunkan berat badan dari 130 kg menjadi 103 kg yang dimana ini sudah dilakukan selama 5 bulan dan achievement ini menurut aku sangat amat wow. Jadi buat teman-teman yang di rumah, stay tune. Sekarang kita mau ngobrol sama Aditya Harifonda. So guys, sekarang kita udah barengan sama Adit. Jadi sebelum kita mulai, gue pengen recap dulu. Jadi kemarin gue bikin posting Instagram ya, yang dimana memperlihatkan achievement Adit dalam waktu 5 bulan lah, kurang lebih ya 5 bulan. Turun berat badan sekitar 27-an. Ya, sekitar 27 kiloan dari 130 ke 103. Nah, sekarang nih kan banyak banget nih DM yang masuk, komen-komen yang nanya gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki pola hidup lah ya. Dalam arti sekarang di sini kita cuma akan sharing apa yang udah kita lakukan. Ini kita bukannya pendapat yang ahli. Jadi kita nggak ada disclaimer, kita bukan ahli. Kita bukan ahli ya. Jadi kita bener-bener based on experience aja. Jadi kita nggak ada yang namanya kalian harus lakuin ini, kalau nggak kayak gini salah. Enggak. Ini yang kita udah percaya dan kita lakuin. So kita akan mulai dari question pertama aja kali ya, Adit ya. Dari Karya dulu. Oke, dari aku dulu. Pertanyaan pertama ini dari Leliana. Kak Adit, apa yang menjadi motivasi Kak Adit buat melakukan diet? Nah, ini menarik nih karena kemarin gue sempat ngebahas tentang hal-hal seperti ini. Pertama dari apa dulu yang kita pengen lakuin, goalnya nggak sih? Iya. Nah, kalau Adit gimana nih? Ini jadi pertanyaan yang paling banyak banget ditanya entah di DM, entah kadang di komen gitu. Apa motivasinya? Jujur motivasinya sendiri tuh yang pasti itu kesehatan kesehatan fisik sama kesehatan mental sih, karena dulu pas masih 130 kilo itu tuh untuk tidur aja tuh susah, ngerti gak sih? Yang dimana aku tuh suka begadang sampai jam 3 pagi itu gara-gara aku sesak nafas, gara-gara nggak bisa nafas. Sesak nafas. Even pas udah tidur pun tiba-tiba kayak lagi tidur nih, tiba-tiba kayak itu udah sesak nafas, jadi kayak udah ngerasa nggak sehat banget kan. Abis itu ya kalau untuk kesehatan mental kayak setiap pagi kerjanya selalu kayak ngaca kayak kok lo jelek banget sih, selalu blaming yourself. Jadi ngaruh ya, jadi ngaruh banget. Self confidence lah ya. Self confidence. Cuman berarti kamu pas lagi, kalau pertanyaan gini deh, kita balik ibaratnya kan kamu kan dari kecil udah badannya gede. Ya kan? Tapi maksudnya kenapa baru sekarang ini? Ibaratnya apa yang menjadi hot button-nya gitu loh. Ngerti maksud aku kan? Iya, ngerti. Jujur kalau ditanya kayak gitu tuh Adit masih nggak tahu banget kan sebenarnya tuh hot button-nya atau apa, karena awal mulai dia tuh Desember apa? Iya, Desember. Itu tuh cuman mau nyobain celery shot. Itu cuman celery shot, cuman kayak pengen ngurangin bloated di perut gitu. Oh, jadi yang suka jual juices gitu ya? Iya, suka jual juices gitu. Cuman kayak pengen ngurangin bloated terus habis itu pas minum celery shot lumayan berkurang tuh bloated di perut. Terus habis itu kayak apa gue mulai diet ya? Terus mulailah di akhir Desember. Jadi karena kamu minum itu, kamu ngerasa kayak apa gue mulai diet nih? Iya, ya semenjak itu ngerasa mulai ada motivasi untuk ngurangin deh porsi makan. Awalnya tuh kayak cuma ngurangin porsi makan gitu. Oke. Jadi nggak ada yang kayak ibaratnya tiba-tiba misalnya tiba-tiba ada orang yang ngatain kamu di Instagram, akhirnya kamu kayak oke, gue akan buktiin, nggak gitu ya? Enggak. Karena jujur aku tipe orang yang kayak aku insecure sama omongan mereka. Cuman aku tipe kayak gue mungkin emang mereka cari kejelekan gue aja gitu loh. Tapi itu semenjak minum shot itu kayak ngerasa perbedaan di perut tuh kayak kok kayak kelihatan lebih better looking gitu, lebih enak dilihat gitu. Jadi kayak cuman memang yang nambahin kamu diet juga gara-gara yang kamu bilang nggak sehat ya? Itu bener ya, motivasi yang buat dia tuh kayak bener nggak sehat banget. Itu kamu jalannya capek tuh, Lil? Jalan tuh capek banget. Even aku cuma naik tangga doang, itu tuh bener-bener yang sampai kalau aku kan kamar kakak di atas, kamar aku di bawah. Kalau aku kamar kakak tuh pasti kayak datang apa gitu. Bentar kak, sesak nafas itu pasti kayak gitu banget. Jadi kayak ya. Bahkan jalan di mall aja kadang kita suka kan. Kayak aku sama Adit sekarang suka jalan di mall dan kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu lama jalan kaki dia suka sakit. Suka sakit banget, parah sampai kayak udah kali duluan aja, kali lihat aku duduk bener kayak nggak kuat gitu untuk jalan. Oke, jadi emang awalnya itu bener-bener karena udah nggak sehat. Nah itu bener tuh, bisa buat teman-teman bisa diperhatiin juga, karena maksudnya bukannya yang punya badan besar itu salah ya, nggak salah, dan kita nggak bilang itu hal yang nggak bagus. Cuman
kalau kita ngomong untuk jangka panjang, takutnya tuh bener-bener bisa ngaruh ke kesehatan, ya nggak sih? Kadang-kadang bisa memacu kolesterol, ya kan, diabetes, obesitas, yang dimana sebenarnya itu ujung-ujungnya kan penyakit nggak ini ya, nggak kayak bukan orang batuk gitu. Next question, ini dari Oajayakan. Pertanyaannya adalah, cara buat bener-bener konsisten sama diet, pola makan, pola hidup, sama olahraga buat stabilinnya gimana? Oke, ini pertanyaannya juga sering banget tuh, gimana cara buat konsisten. Cara buat konsistennya adalah karena aku ngeliat hasil yang sekarang, ngerti nggak? Jadi kan kalau udah ngeliat hasil sekarang, untuk stop di tengah-tengah jalan tuh kayak gila sih, ini gue belum nyampe. Kayak gue udah setengah jalan, udah kok kenapa berhenti gitu kan? Jadi kayak aduh, gue udah nyampe sini kok gue berhenti. Enggak. Kadang tuh pasti bakal ada banget masa-masa dimana berat badan stuck, dimana tuh kayak aduh gue capek banget olahraga, aduh gue males banget nih olahraga. Tapi abis mikir lagi, gila gue udah berapa bulan ngelakuin udah nyampe sini gitu loh. Terus kayak aduh nanggung banget. Udah langsung hajar aja deh, langsung olahraga. Terus abis itu kalau misalnya untuk pola hidup, kayak misalnya untuk makan dan lain-lain, aku juga semenjak diet ini aku juga jauh lebih mikir banget untuk makan, nggak sembarangan. Tapi kamu pernah mikir gini nggak sih, yang kayak kan banyak nih beberapa orang tuh baru mulai olahraga, baru banget sebentar, terus udah ngarepin hasilnya yang tahu kan, tahu. Mereka mungkin baru 2-3 hari, terus badannya sakit nih. Kan awalnya ini banyak banget nih teman-teman yang pasti awalnya baru mulai olahraga, terus badannya sakit, ya kan? Akhirnya pas badan sakit, aduh, ntar dulu deh. Waktu dientarin dulunya itu akhirnya jadi nggak jalan lagi. Mager. Nah, kamu pernah kayak gitu nggak? Pernah, bener-bener pas aku tuh awalnya diet nggak olahraga sama sekali, bener-bener nggak olahraga sama sekali, cuman ngurangin porsi makan, that's all. Terus pas baru memulai olahraga, itu di minggu pertama aku cuman treadmill. Setelah treadmill aku bener kayak kaki aku tegang banget, semua olahraga tegang, dan itu kayak aduh, kepikiran nyerah. Itu kayak aduh udah nih mager deh olahraga, udah ngurangin porsi makan aja gitu kan. Terus habis itu, tapi alhamdulillahnya aku nggak nyerah gitu, akhirnya tetap jalan terus. Dan sebenarnya harus dihilangin itu ya mindset kita yang dimana kayak kita pengen turun berat badan tuh secara instan. Itu harus dihilangin banget gitu loh, karena menurut aku everything tuh butuh proses, semuanya itu butuh proses. Aku setuju banget. Dimana kalian ekspektasi kalian tuh udah terlalu tinggi, yang dimana akhirnya ketika misalkan udah ngelakuin diet selama misal sebulan atau 2 bulan, itu nggak sesuai ekspektasi kalian, itu kalian tuh gampang nyerah gitu loh. Kayak gitu sih. Itu tuh bener, banyak banget orang yang mengharapkan hasil instan. Sih, padahal proses tuh penting. Cuman sebenarnya gini ya, kalau menurut aku proses tuh sebenarnya ada enak nggak enaknya, ya nggak sih? Cuman yang harus kita percaya apa? Hasilnya. Ya nggak sih? Nah, ini kamu hasilnya udah kelihatan. Dan karena menurut aku sendiri, diet itu sebuah wake up call sendiri aja gitu loh, bukan atas dasar kemauan orang lain gitu loh ya. Lo akan mulai diet ketika lo mulai sadar dengan diri lo sendiri gitu loh. Bener. Ini penting sih, karena mindset tuh nggak bisa sembarangan. Kita cuman kayak gue mau olahraga karena gue pengen badannya mirip kayak dia, ya nggak sih? Itu harus benar-benar dari diri kita sendiri. Apa yang bikin kita kayak gue nggak mau stop. Sama lah kayak misalnya ibaratnya kita kerja tiap hari, kita kerja, yang kita pikirin apa? Gue pengen ngumpulin uang buat keluarga. Kurang lebih kan kayak gitu. Sebenarnya sama aja, cuman yang di sini kita pengen tekannya adalah pokoknya mindset itu penting banget. Kita di sini nggak bakal ngasih tahu yang kayak lo harus olahraga ini. Nggak, kita bakal lebih ngobrol tentang apa yang harus kita tekanin di dalam diri kita ya. Cara pikirnya, pola pikir. Oke. Next question kali ya. Pertanyaan dari Jigristaf. Kak, aku mau nanya jenis olahraganya dong. Olahraga yang baik buat obesitas gimana? Mostly kardio atau beban, atau kombinasi keduanya? Kamu tuh termasuk orang obesitas nggak? Kalau aku ngerasa aku termasuk obesitas, karena bener-bener udah separah itu gitu loh. Kayak jalan capek, kayak buat tidur aja sesak nafas. Menurut aku itu udah termasuk obesitas sih dia akunya. Yang pastinya tuh kita nggak bisa langsung push kayak olahraga berat untuk kita yang berbadan besar atau untuk kita yang obesitas. Setuju. Aku juga mulai itu cuma dari treadmill doang biasa, itu sama cuma 30 menit. Aku nggak ada yang weightlifting, nggak ada. Itu pun di rumah ya? Iya, itu pun di rumah. Kardio di rumah. Itu pun aku nggak ada yang weightlifting, nggak ada yang hit tuh nggak ada. Aku bulan-bulan pertama tuh cuma full kardio sama ngurangin makan. Berapa lama tuh kamu kardionya? Sebulan. Sorry. Sekali sesi itu ya? Sekali satu sesi itu 30 menit. Aku 30 menit abis itu udah kelar. Kardio langsung. Apa yang kamu lakuin? Pertama kali banget. Pertama kali banget itu ini
Treadmill sih. Treadmill. Itu treadmill pertama kali Tapi banget. itu pun juga jalan ya. Itu pun juga jalan. Nggak lari. Nggak lari, kan? Karena banyak orang langsung harus mengira treadmill tuh harus langsung lari. Enggak sama sekali. Enggak. Yang penting gerak dulu aja. Iya, sumpah ya bener. Yang penting tuh buat kita yang berbadan besar yang obesitas tuh yang penting tuh gerak. Gerak itu tuh sangat-sangat penting gitu loh. Kalian nggak harus nggak harus hal berat, nggak harus lari, nggak harus keringetan banget tuh enggak. Yang penting tuh gerak gitu. Lakuin satu-satu dulu nggak sih? Misalnya pemanasan dulu, ya kan? Nah, pemanasan. Habis pemanasan, yuk coba yuk sekali lagi yuk jalan. Udah semenit nih, coba yuk 2 menit. Nah, kayak gitu nggak sih kurang lebih? Iya, bener banget. Habis itu barulah di bulan kedua tuh sekarang nyuruh kan, Bang, coba deh kamu kayak angkat beban kayak misalnya, tapi angkat bebannya nggak berat-berat banget karena kan maksudnya kita udah megang beban yang berat kan di diri kita sendiri gitu loh. Iya, untuk squat aja tuh kayak masih susah gitu loh. Jadi kayak aku cobalah untuk kayak squat. Abis itu cuman bahkan squatnya tuh bukan yang langsung full squat ya. Iya. Yang bener-bener dari duduk loh. Yang cuman kayak duduk, ayo gitu. Duduk berdiri. Nah, kayak gitu ya. Berarti memang dikombinasikan ya olahraganya, ada cardio dan ada weightlifting. Tapi main weightlifting pun itu pun juga yang sangat amat ringan. Iya, bener ya. Pola makannya gimana Kak? Intermittent fasting nggak? Atau ada yang lain? Nah ini untuk pola makan aku sendiri aku ikut intermittent sama aku defisit kalori. Jadi intermittent itu jadwal makan aku itu aku baru makan itu kadang jam 12, kadang jam 1. Nah, selesai makan itu aku jam 6 atau enggak paling lambat jam 7 gitu. Jadi memang pola diet kalau yang kita udah lakukan dari kita percaya ya. Ini memang bisa dibilang intermittent fasting atau kita bisa dibilang defisit kalori lah. Kan sebenarnya kalau ngomongin orang yang ini kalau buat yang bingung ya, apa itu defisit kalori? Intinya kalian makan tidak sesuai porsi atau kalori kalian yang pada sehari-harinya. Tidak melebihi lah. Misalnya gini, laki-laki itu kalorinya itu sekitar yang dibutuhkan dalam sehari 1.800 sampai 2.000. Cuman kalau orang yang berbadan besar pasti lebih. Nah, simpelnya kita makan porsinya kurang dari yang pada umumnya. Iya nggak sih? Itu juga nggak mau lakuin. Ya, itu yang Adit lakuin. Nah, cuman pasti kan juga banyak nih yang bingung. Ini gimana nih cara ngitung kalori? Kalau kamu sendiri gimana? Nah, aku cara ngitung kalori adalah aku download aplikasi MyFitnessPal pertama-tama itu biar kita bisa tahu. Ini bukan promosi ya. Ini bukan endorse. Nggak ada ini emang yang kita lakuin ada satu aplikasi namanya MyFitnessPal. Itu cukup ngebantu ya bagi kita ya. Sangat-sangat ngebantu banget sih. Jadi di situ kalian bisa naro goal kalian, ya kan? Terus nanti kalian disesuaikan tinggi berat badan kalian. Kalian pengen berat berapa? Misalnya kalian dari beratnya 80, pengen 70. Kalian taruh di situ. Nanti di situ disesuaikan tuh. Iya, disesuaikan. Kalian boleh makan kalorinya berapa sehari. Nah, dari situlah hasil sesuai kalorinya itu, dari situlah kita kurangin. Misalnya aku kurangin 500 kalori. Jadi itu bisa dipilih juga ya? Bisa dipilih juga. Jadi misalnya kalian mau makan tempe, kelihatan kalorinya berapa di situ. Nah, gitu-gitu ya. Kalian bisa search tuh, misalnya kalian search ayam goreng, nanti sana kalorinya berapa gitu-gitu. Itu menurut aku itu aplikasi yang sangat-sangat membantu sih. Helpful ya untuk orang-orang kayak kita pengen coba diet ataupun nambahin otot juga bisa itu. Iya, parah. Oke. Karena maksudnya yang tadi kita pernah bilang, kalau kita pertama kali olahraga pasti kan sakit ya? Ya, pasti akan sakit. Kalau kita stop, justru menurut kita tuh itu salah. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti mindset kita, aduh, udah ntar lagi deh, istirahat dulu deh. Sampai badannya udah nggak sakit, baru olahraga lagi. Nggak olahraga. Karena menurut aku sebenarnya waktu kalian badannya sakit, sebenarnya otot kita lagi dirusak ya. Iya, lagi dirusak terus untuk direparasi apa sih bahasanya? Iya, intinya lagi prosesnya lagi pemulihan lah. Dan itu jangan di stop. Kalian benar-benar lanjutin lagi. Cuman yang kita harus make sure adalah yang kita lanjutin olahraganya mungkin polanya jangan yang sama ya loh. Jangan yang sama. Misalnya kalian awalnya kardio, ya kan? Abis cobain kardio, kalian kakinya pegel nih hari ini. Besok jangan kardio deh. Coba kita weightlifting sedikit yang tangan-tangan yang nggak usah berat-berat, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Next question dari Move On, kayak lu bikin menu makanannya dong, Kak Adit. Oke. Nah, tuh kamu gimana tuh makannya sehari-hari? Nah, ini banyak banget yang nanya menu makanannya apa diet plan-nya tuh apa selama diet ini. Sebenarnya tuh aku tuh makannya maksudnya aku tuh nggak suka diet yang nyiksa, ngerti nggak sih? Diet yang kayak diet yang ngebuat aku kayak aku takut makan itu. Enggak, aku tuh nggak suka kayak gitu loh. Karena harus fun. Karena kalian kan mau ini kan konsisten kan, dan itu salah satu yang ngebuat kalian konsisten dietnya kalian tuh harus fun, harus cocok dengan diri kalian sendiri gitu loh. Karena aku ngerasa ketika kita kayak terpressure untuk diet, akhirnya tuh
apa namanya, akhirnya tuh kita kayak akhirnya tuh kita kayak aduh berat banget diet ya, akhirnya kita ngerasa berat gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalau kita ngerasa diet itu fun ya akhirnya ya konsisten aja gitu. Dan untuk makanan yang aku makan itu masih bebas banget. Yang penting tuh satu, aku ngitung kalori banget, sangat-sangat ngitung kalori. Misalnya aku mau ayam goreng ya, aku makan ayam goreng pakai nasi. Aku udah makan nasi, aku makan nasi shirataki. Karena shirataki itu kan kalorinya kecil banget. Habis itu ya aku makannya masih bebas sih, yang penting defisit kalori itu sendiri. Yang penting porsinya nggak kayak biasanya ya. Nggak kayak biasanya dulu ya. Kecilin, oke. Cuman ada cheating day nggak? Cheating day itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Itu penting ya menurut penting aku. Banget. Penting, cheating day itu penting banget karena jangan sampai yang tadi kita bilang dietnya jadi nggak fun. Ya. Ya nggak sih, kita dia tuh harus bisa ada momen misalkan pengen makan martabak, ya kan? Oke, Sabtu pengen makan martabak, oh ya nggak apa-apa, makan aja. Tinggal dilakuin diet lagi pulang. Lagi ya. Nggak usah kalian mikir, oh makan martabak dosa. Ya. Ini dosa, santai aja kok. Dan karena beberapa orang yang mikir kayak apa namanya, gue sekali makan martabak langsung naik 2 kilo. Enggak kayak gitu. Gini loh, sistem diet itu tuh sebenarnya gini, kalian tuh kan buat nurunin berat badan kalian butuh waktu sebulan. Misalkan berat badan butuh waktu sebulan. Untuk naikin berat badan itu dia tuh juga butuh waktu sebulan juga, nggak bakal segampang itu gitu loh. Iya. Jadi banyak nih orang mikir ini menurut aku ya, orang bilang oke, naik berat badan gampang, turun berat badan gampang. Karena sebenarnya nih tiap orang tuh beda-beda. Iya, metabolisme orang tuh beda-beda. Cuman yang pasti kalau kita udah rajin olahraga, badan kita tuh udah disetting, bahasanya ya disetting. Kita nggak akan yang namanya langsung tiba-tiba kita makan martabak satu langsung naik 3 kilo. Nggak mungkin kayak gitu. Karena badan kita udah pinter. Iya. Ya sih. Nah, dari situ kalian sendiri yang pokoknya masih takut untuk cheating day, nggak usah terlalu dipikirin. Ya udah cheating day tapi ya baik lagi ya. Nggak boleh berlebihan ya. Jangan berlebihan tiba-tiba makan martabak 1 kotak semua. Waduh. Tetap sesuai kebutuhan kalori aja gitu. Pokoknya cheating day itu boleh banget. Sangat sih. Next question. Dari Gemoyuk, Kak, pola makan selama dietnya gimana ya, Kak? Oke, untuk pola makan selama dietnya itu yang tadi aku bilang, yang kita lakuin. Yang aku lakuin itu aku nggak breakfast sama sekali. Karena aku intermittent, jadi aku baru mulai makan itu jam 12 siang atau nggak jam 1 siang. Biasanya kamu bangun jam berapa tuh? Biasa aku bangun jam 9. Jam 9 tuh jadi, bangun. Kurang lebih 3 jam lah ya. 2-3 jam tuh kamu nggak ngisi makanan. Tapi air putih boleh ya, air putih. Teh tanpa gula, kopi hitam tuh masih boleh. Cuman kayak hal-hal yang mengandung kalori itu nggak boleh. Terus habis itu baru makan jam 1. Itu aku jam 1 makan besar. Kadang aku makan besar atau kadang aku bikin smoothies bowl biasa. Kamu olahraga dulu biasanya baru makan atau sebaliknya? Oh iya, aku biasanya olahraga dulu. Aku jadi kebakar lemak dulu. Iya. Tapi aku nggak maksudnya aku nggak rekomendasiin buat teman-teman karena ini tuh cocok-cocokan menurut aku karena kalian belum tentu kalian belum makan terus olahraga itu cocok di kalian gitu loh. Kebetulan di aku sendiri aku tuh olahraga yang nggak butuh makan gitu loh. Sekarang ada beberapa orang yang sebelum olahraga tuh mereka butuh makan, butuh asupan gitu loh. Jadi kayak kalau di aku sendiri sih aku cocok-cocok aja, tapi aku nggak rekomendasiin juga. Jadi tergantung sama diri kalian sendiri aja. Itu gitu harus balik ke kepercayaan masing-masing ya. Iya. Terus habis itu udah tuh habis olahraga barulah aku sekitar jam 1 atau jam 2-an itu aku baru mulai makan berat. Entah itu aku kadang smoothies bowl biasa atau enggak aku makan salad. Smoothies bowl ya? Iya, smoothies Jadi bowl. kamu benar-benar suka kombinasi makanan ya? Iya, aku suka banget kombinasi makanan. Kadang tuh untuk makan siang tuh kadang aku pesan salad, kadang aku bikin sendiri smoothies bowl dari pisang yang aku bekuin, terus aku pakein peanut butter, terus aku pakein granola, udah kayak gitu doang. Jadi harus dibikin fun ya? Iya, harus bikin fun. Jadi kalian sendiri tuh nggak ngerasa bosen sama apa yang kalian masukin ke badan kalian gitu loh. Jangan tiba-tiba makannya telur putih aja. Ya itu enggak sih, aku nggak suka banget. Aku pun jujur selama aku diet pun aku nggak ada tuh yang makan kayak telur putih doang, telur putih pakai garam tuh enggak sih, aku nggak ada sih kayak gitu. Makanya ini penting banget nih teman-teman, soalnya diet itu pokoknya harus dibikin fun. Jangan sampai kalian ngerasa kayak aduh bosen, akhirnya jadi nggak mau diet lagi, ngeliat makanan lain tergiur. Jadi sebenarnya emang balik ke diri kita masing-masing ya. Terus habis itu barulah makan. Aku kadang cuma makan 2 kali, tapi makan terakhir aku itu kadang jam 5 atau paling malam tuh jam 7. Itu aku baru makan yang berat. Kadang aku makan ayam bakar, kadang aku makan ayam goreng pun aku masih makan, nasi uduk pun aku masih makan. Yang penting tuh aku hitung kalorinya gitu loh. Aku beberapa ngitung kalorinya berapa. Aku makan ayam goreng masih, kadang aku makan usus goreng, sate usus gitu-gitu tuh masih. Tapi nyemil kamu? Kalau nyemil enggak, aku nggak nyemil sama sekali. Kenapa kamu nggak nyemil? Kan biasanya orang banyak ya yang
tiba-tiba tergiur untuk dikit-dikit, aduh nyemil dikit deh. Kamu kayak gitu nggak? Untungnya aku enggak, karena aku pun dari dulu pun aku bukan tipikal orang yang nyemil banget gitu. Karena aku bukan sweet tooth juga gitu loh. Jadi kayak aku kalau udah makan, kalau misalnya aku setelah makan besar udah aku selesai gitu loh. Aku cuma minum air putih doang, karena aku juga nggak ada yang keinginan untuk ngemil sih. Tapi kamu punya tips nggak buat teman-teman di rumah buat menghindari ngemil-ngemilnya yang bandel-bandel itu tuh? Nah, oke, aku pastinya ada. Cara kalian untuk ngehindarin ngemil-ngemil bandel itu tuh, yang pastinya tuh kalau bisa jangan sering-sering ke meja makan. Jangan sering ke meja makan. Jangan sering ke meja makan. Jangan sering-sering kalian ngumpul bareng orang-orang yang lagi makan, karena menurut aku tuh ketika kita lagi diet dan kita sering-sering ke meja makan atau nggak orang lagi pada makan, terus itu pasti kayak aduh itu makanan enak banget. Itu pasti ada rasa kayak aduh ini kalau nggak gue makan sayang nih. Sering banget nih pagi-pagi dulu pas dia Adit lagi masih diet, kalau sarapan gitu kan dia langsung kayak bang makan gitu kan. Enggak, Adit lagi diet di kamar. Akhirnya aku di kamar, aku main komputer gitu. Aku cari kesibukan sendiri aja. Cari kesibukan. Tapi bukan berarti ngemil nggak boleh ya. Iya, bukan berarti ngemil boleh. Cuman tadi balik lagi kita yang penting jangan rakus. Hitung kalorinya berapa. Kalorinya dihitung juga. Udah banyak kok tips di YouTube untuk cemilan yang sehat. Yes. Yang ngasih yang kalorinya juga bagus, proteinnya bagus. So bisa di search aja sama teman-teman di rumah. Next. Next question dari Malapuk. Terkhusus untuk perut, apa aja yang kakak lakuin untuk ngecilin perut kak? Sebenarnya kita tuh yang udah aku pelajarin, kita tuh nggak bisa nge-reduce spot gitu, kita nggak bisa ngecilin satu spot aja gitu loh, karena ini yang kamu searching di YouTube sebenarnya. Aku belajar, aku searching di YouTube, kita tuh nggak bisa mau gerakan apapun itu, dia nggak bisa ngecilin satu spot gitu loh yang aku pelajarin, karena kita itu nggak tahu mau lemak bagian mana yang mau kita kecilin gitu loh. Dan karena kan itu kan nggak mungkin banget gitu, kecuali kalau kalian kayak either suntik atau lemak gitu. Ya jadi mas sebenarnya kalau kita ngomongin, kita suka banyak nanya nih gimana cara ngecilin tangan, ngecilin kaki, ngecilin perut doang, ngecilin chest atau dada. Lengan. Itu jawabannya sampai hari ini sebenarnya nggak bisa. Kita cuma pengen ngecilin satu bagian. Karena itu kita benar-benar harus defisit kalori, yang dimana kalau kita defisit kalori atau kita diet, lemak di badan tubuh kita tuh kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, nggak bisa tiba-tiba kayak pipi kita pengen kecilan, atau kita pengen tangan kita kecilan, ataupun paha kita kecilan, nggak bisa. Maupun kita mainnya lari, tujuannya buat ngecilin kaki, itu nggak bisa. Aku udah treadmill sebulan tuh kaki aku nggak kecil-kecil, yang kecil malah bagian yang lain gitu loh. Karena memang itu yang terjadi. Itu lemak itu kita nggak bisa milih ngecilinnya bakal dari mana. Sama simpelnya kalian makan, kita diet, tiba-tiba yang besar malah bagian belakang. Bingung nggak? Kenapa? Apalagi kita nggak minta di sini, kita mungkin mikirnya di sini kan. Nah ini hal-hal dimana kita pun juga sama. Kalau kita ngomongin diet, kita pengen ngecilin reduce spot, nggak bisa. Kalau defisit kalori itu semuanya akan pakai lemaknya. Dan kita ujung-ujungnya adalah ya akan semuanya rata. Akan rata. Kita nggak bisa milih. Di sini kita pengen meluruskan adalah ini udah kita lakukan, dan ternyata memang untuk ngelakuin hal-hal seperti diet, ngecilin perut ataupun badan dan lain-lainnya, kita harus ngelakuin defisit kalori. Betul. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya disclaimer lagi, kita bukan profesional. Itu based on our experience aja gitu loh. Experience kita aja sih. Jadi kalau ini yang apa yang kita percaya ya. Apa yang kita percaya. Jadi jangan kalau kalian nggak percaya ya nggak apa juga. Oke. Next question dari Arvega Safina. Kak, rintangan terbesar apa selama Kak Adit diet? Pernah ngerasa tergiur nggak untuk pakai obat-obatan? Makasih ya Kak. Itu pertanyaan bagus banget, karena jujur pasti banyak banget rintangannya, dan tergiur untuk gunain obat dia tuh pasti ada banget. Tapi cuman tuh kadang aku mikir-mikir lagi kayak, aduh ini kayak ngaruh nggak ya? Akan ngaruh ke metabolisme gue nggak ya? Akan ada efek sampingnya nggak ya? Karena setelah yang aku dengar dari beberapa teman-teman aku yang kayak udah ke dokter, inilah dikasih obat diet lah apalah, itu tuh ada buat mereka kayak mereka turun banget kayak turun 8 kilo 10 kilo, tapi ketika mereka udah stop menggunakan obat penurun diet itu kayak mereka naiknya jauh lebih drastis. Karena itu akhirnya ngaruhnya tuh ke metabolisme mereka sendiri gitu loh. Nah itu akhirnya aku mikir aduh nggak deh, gue nggak mau pakai obat diet, gue mau coba senatural mungkin, karena gue nggak mau hal-hal obat-obatan itu mempengaruhi metabolisme gue, karena kan gue mau yang jangka panjang kan, bukan mau yang kayak kurus sebentaran doang gitu loh. Oke. Jadi itu lagi ya, kalau ngomongin
karena pakai obat diet atau enggak, jawabannya enggak. Enggak pernah. Ya karena kita pengen coba dengan cara tradisional aja Iya. ya. Nah, tradisional aja dan Tradisional yang aja. nggak ngaruhin metabolisme sama sekali Iya, gitu loh. Karena kadang-kadang kita suka berpikir juga kalau pakai obat-obatan itu kan chemical ya. Iya, kayak gitu. Ada chemicalnya, jadi kita Mau nggak tahu nih. senatural-naturalnya itu pasti ada chemical dikit lah, nggak mungkin. Jadi kita nggak takutnya ya, cuman kita jaga-jaga aja sih. Iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba metabolisme kita malah jadi keganggu, akhirnya malah naiknya jadi lebih drastis Iya. gitu ya. Oke, next question dari Nikeno Pratiwi. Gimana caranya turunin berat badan di saat udah stuck? Karena udah 2 bulan aku diet udah turun 10 kg. Wow, good. Tapi sekarang lagi stuck, udah 2 minggu belum turun lagi beratnya. Nah, kamu Dik pernah ngalamin hal seperti itu nggak? Oke, itu pertanyaan bagus juga karena dan ini sering banget ditanyain kalau berat badan stuck tuh harus ngapain. Pastinya gini, ketika kalian awal-awal diet itu pasti gampang banget, itu tuh segampang itu untuk nurunin berat badan gitu loh. Aku tuh awal-awal diet aku tuh turun 10 kilo itu awal-awal diet. Nah, ketika masuk ke pertengahan pertengahan diet tuh kayak aduh kok berat badan gue stuck ya. Aduh, itu tuh sangat-sangat bikin stres banget sih. Iya, Dan iya. yang harus dilakuin adalah kalau aku itu kadang aku ini ini pun aku lagi kemarin pun seminggu 2 minggu kemarin tuh aku lagi stuck banget. Yang aku lakuin adalah aku istirahat dari diet. Oh, kamu istirahat? Iya, istirahat dari diet karena tapi bukan berarti kalian kayak langsung makan barbar, enggak. Kalian cuma istirahat dari kayak olahraga, istirahat dari kayak stres soal diet itu tuh Ya. dikurangin aja. Cuman di-stop memang dulu. sih sebenarnya gini ya teman-teman, kalau kalian udah berat badan turun, pasti pola makan kalian pun juga nggak kayak balik kayak zaman dulu nggak sih? Iya. Kamu ngerasa nggak sih sekarang? Ngerasa kayak banget. Dia makan nih sekarang. Dulu dia bisa makan ibaratnya makan KFC 2 piring gitu. Parah. Fun fact, dulu aku kalau misalnya makan di mall sama Mama Karet tuh, hal yang aku pesan adalah appetizer 1, main course 2, dessert 1. Itu Fix, yang harus aku fix. pesan. Dan itu Gitu. pasti habis sama aku. Itu tuh yang dan sekarang tuh kayak aku cuman kayak, Kak, kita makan salad yuk berdua, terus aku baru pesan main course, nah gitu-gitu. Jadi sekarang intinya kalau berat badan kalian udah turun, kalian gak usah takut Iya. tentang pola makan ataupun porsi makanan, pasti badan kalian akan ngikutin. Iya. Kalian nggak bakal tiba-tiba mau yang wah langsung makan 2 piring. Nggak- Malah nanti jadi Malah nggak sakit. habis dan Iya. nggak habis juga, dan maksud tuh dan kalian tuh pasti dan hal yang harus kalian lakuin adalah aware kalau kalian tuh udah kenyang. Itu Aware penting udah kenyang banget. ya? Iya. Oh, oke. Minum mungkin Minum, langsung ya? iya. Biar ngebantu cepet kenyang. Terus abis dan balik lagi ke yang kenapa berat badan stuck. Yang harus kalian lakuin itu adalah itu tadi yang aku bilang, istirahat dari diet. Karena gini, ketika kalian diet itu berat badan kalian tuh ketika berat badan kalian stuck itu tuh badan kalian tuh nge-adjust diri mereka sendiri. Mereka tahu kalau badan kalian tuh kekurangan nutrisi. Akhirnya berat badan kalian stuck. Makanya dari itu dimana dibutuhin banget untuk istirahat dari diet. Bisa dari dia. Iya, Itu kamu sempet nyari-nyari kayak gitu? Sempet aku nyari kenapa berat badan stuck, kenapa kan namanya plateau weight loss kan. Itu kenapa berat badan stuck, kenapa berat badan ini gini-gini aku cari, dan emang ternyata benar. Kalian tuh butuh istirahat dari diet karena untuk ngebalikin nutrisi-nutrisi yang hilang karena dari diet itu sendiri gitu. Itu yang aku pelajari, cuman balik lagi aku bukan profesional gitu loh. Iya, kita Iya. kita ngomongin by experience lah ya. Iya. Oke, last question ya. Last question. Dari Sushi Trash. Kak, pas udah kurus merasa insecure nggak sih? Karena maaf, masih ada gelambirnya. Aku juga sama nih, berat badan 100++ dan gelambir banget, malah jadi stres sendiri, nggak pede. Nah, kamu ngerasain hal itu nggak sih? Pastinya ngerasain banget karena karena kan sebenarnya yang bikin kita insecure, bikin kita ini kan pasti gelambir kan. Tapi menurut aku insecure itu sebuah hal yang normal karena semua orang cantik pun, orang ganteng pun, orang secantik Kendall Jenner pun masih ngerasa insecure, itu pasti banget. Tapi jangan sampai rasa insecure itu yang ngebuat kita kayak stop from growing gitu loh. Itu yang harus kita ilangin gitu Karena loh. kita harus ngeliat lagi dah perjuangan kita kan. Perjuangan kita harus dilihat juga gitu loh. Dan tapi sekarang pun aku lebih less insecure daripada aku yang dulu karena aku ngerasa aku gain confidence banget semenjak aku diet, karena aku ngeliat kaca kayak walaupun emang masih gelambir nih 2 ini, tapi kayak lebih tone ya, lebih ini ya. Terus kayak yang bikin aku gain confidence lagi adalah ketika aku pakai baju. Maksudnya kayak Dulu nggak bisa pakai baju. ya, dulu yang tuh aku nggak apa pernah gitu beli ya. baju di brand-brand di mall. XL tuh kadang XL tuh kadang nggak muat, bener-bener nggak muat. Aku jadi kayak kadang mama kalau beli tuh bener-bener harus ke tempat khusus big size baru ada size aku. Sekarang alhamdulillah ada, udah aku bisa pakai. Langsung shopping gila-gilaan. Langsung shopping gila-gilaan. Oke deh, Adit, tambahan?
Oke, tambahan terakhir aku bilang, buat kalian yang maksudnya punya berbadan besar, bukan berarti itu sebuah hal yang salah. Itu nggak sama sekali. Maksud aku ngerasa, pokoknya gini, kalian jangan kalian diet karena kalian ngelihat orang lain, ngerti nggak sih? Karena kalian ngelihat kayak, badan kurus tuh cantik ya. Enggak, badan gendut tuh juga banyak yang cantik, banyak yang bagus gitu loh. Maksudnya aku, jangan sampai kalian kayak, gue mau skinny banget tuh, gue mau kayak dia. Enggak, jangan kayak gitu. Menurut aku, kalian tuh diet karena kalian sayang sama diri kalian sendiri. Nah, gitu betul, loh. Itu betul menurut banget, aku. bagus banget. Oke deh, Nit. Kita kan ini udah ngobrol banyak banget nih. Pasti orang-orang juga penasaran. Sekarang kita pengen lihat kamu kalau olahraganya polanya seperti apa sih. Iya. Tapi harus diingat ya guys, baik lagi ini bukan untuk semua orang. Karena berat badan kita itu kan berbeda-beda. Tinggi badan kita badan berbeda-beda. juga beda-beda. Ini kita hanya akan memperlihatkan olahraga Adit yang sekarang udah Adit lakuin. Kalau misal teman-teman yang mungkin punya berat badan mirip, bahkan belum tentu bisa sama juga ya. Iya. Karena kan kebiasaan olahraganya berbeda. Cuma kita pengen Metabolisme lihat, orang pun beda-beda betul, juga. kita pengen ngasih lihat Adit sekarang olahraganya seperti apa yang mungkin teman-teman bisa juga terinspirasi lah untuk olahraga di rumah. Yuk, kita ganti baju. Let's go. Let's go. Set.